go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera teman-teman semuanya. Apa kabar? Ketemu lagi di podcast Aksi Nyata dari Kamu Untuk Indonesia. Sore ini ketemu lagi bareng gue Herjino Syaputra. Dan seperti biasa kita akan ngobrol kurang lebih 30 menit ke depan di meja ini. Di podcast kita banyak hal yang biasa kita bahas setiap hari, beda-beda. Ada bicara musik, hobi, olahraga, ya politik, sekali-sekali juga sosial, ekonomi, semuanya pernah kita bawa ke meja ini. Nah, di tahun yang baru ini semoga 2023 kita makin sehat, makin banyak hal yang bisa kita lakukan, plus makin cuan. Amin. Kenapa bilang makin cuan? Karena tema hari ini juga kaitannya erat dengan uang, ya. Bagaimana anak-anak zaman sekarang sangat advance kalau yang namanya mencari uang, tapi di satu sisi juga sangat boros seperti saya pun juga gitu, seperti itu ya. Jadi memang kebayangkan gimana harusnya kita bersikap bijaksana dengan uang. Nah, kira-kira itu yang akan kita bahas hari ini, gimana anak-anak muda harusnya memanfaatkan teknologi dengan sebaik mungkin agar uangnya nggak cuma keluar masuk, tapi juga bisa disimpan. Alright? Dan podcast kita hari ini ada di banyak platform, yaitu Instagram, Facebook, Twitter, semuanya @Partai Perindo, YouTube-nya Partai Perindo juga, RCTI Plus, Okezone, Sindo News, inews.id, website-nya Partai Perindo. Semuanya di Partai Perindo, silahkan diakses. Dan seperti biasa, e-voucher juga ada masing-masing Rp100.000. Kita bagikan untuk beberapa pemenang, jadi tinggal ikut obrolan hari ini. Bikin komentar di kolom komentar 1, 2, 3 kalimat, nanti kita pilih beberapa quotes atau kalimat yang relate sama obrolan kita, akan kita pilih untuk jadi pemenang. Nanti kita umumkan di Instagramnya Partai Perindo. Nah, kaitannya hari ini kenapa kita bilang uang? Ya kalau aku pribadi sih, kalau ditanya sekarang ada uang cash nggak? Ada, kebetulan lagi ada. Paling ya 300.000 ya. The rest ya memang banyak kan di e-money ya, atau disimpan di uang digital seperti itu. Nah, temanya kali ini adalah cashless society, aman atau rawan. Jadi secara nggak langsung teman-teman pasti sadar dong kalau kita tuh jarang banget yang namanya memegang uang cash. Kadang malah minjem, ada goceng nggak, saya mau bayar ini gitu kan. Beberapa karena memang ya nggak bisa dipungkiri semuanya sekarang tergantung atau ya udah terkoneksi sama yang ini sama yang ini. Jadi apapun kita tinggal scan, tinggal transfer. Nah, sebenarnya cashless society ini bagus nggak sih, atau apa resikonya, atau ya, gimana juga kita agar tadi nggak boros juga ya sebagai anak muda. Nah, obrolan kita hari ini akan ditemani oleh Commercial Partnership Division Head ini dari MotionPay ya. Ada langsung aja kita sapa. Ini saya panggilnya karena lebih senior dari saya, Kak Wendy. Ya. Halo. Iya, ini Kak Halo, Wendy Mas Dino. Halo, apa kabar Kak Wendy? Alhamdulillah baik. Sebenarnya saya kenal Kak Wendy udah lama banget. Udah dari aku SMA deh kayaknya. Waduh. Iya ya. Kita sekelas kan berarti kan ya? Enggak, kamu senior saya. Oh, Kak. beda 1. Enggak, beda 3. Beda 3. Kamu udah lulus, aku baru masuk. Wah, jauh dong berarti. Iya dong, sebenarnya makanya alumni, alma Alumni. mater dulu. Ya, jadi makanya aku bilang saya kenal Kak Wendy Warisman dari saya B, Kak Wendy juga B. Sekarang wow, Commercial Partnership Division Head MotionPay. Waduh. Saya udah pakai MotionPay loh. Oh, pakai dong. Iya Pakai dong. terus dong. Banyak uangnya. Bayar-bayar tadi. Nah, Kak Wendy. Oke, Kak Wendy, thank you sudah datang hari ini. Apa kabar? Thank you, alhamdulillah. Aha. Tahun baru ya ini ya. Semangat baru. Sekali. Semangat cuan. Baik. Semangat cuan. 2022 kita lewatin naik turun. Ya. Kanan Tapi kiri. 2022 lumayan sih menurut gue. Oke ya. Ya, secara ekonomi ya lumayan lah. Pick up lah ya. Iya, Pick up ya. iya, Pick iya. up. Benar. Aktivitas juga cash flow segala macem ya lebih baik dibanding 2021 ya. Oh ya, jauh Ya. banget. Jadi 2022 jadi ya kalau 2023 gimana? Lo ngeliatnya? Transaksi Nah, udah mulai personally, oke. Ya, personally ya. kita bisa ngeliat dari event ya. Ini kalau misalnya di anak-anak yang kemarin suka party atau event
musik gitu ya. Yes. Sempet kan kemarin Yang di Kemayoran ya. setiap setiap minggu ya. Kamu pergi ya, Kak? Ngeliat aja di YouTube. Aku ngeliat di IG aja. Minggu pertama di mana, minggu kedua di mana, jadi terus-terusan. Nah, Betul. dan itu kita bisa lihat juga apalagi sampai ada event yang kapasitasnya melebihi 2 kali lipat gitu kan. Ya, yang sampai ditegur gitu. sampai kan. ditegur gitu kan. Nah, hal-hal kayak gitu kan kita bisa lihat bahwa di tahun kita mulai pandemi 2019 ya. 19, 20, akhir, 20. orang jenuh banget, tapi syukur alhamdulillahnya masyarakat kita patuh ya. Maksudnya bukan masalah patuh sih, tapi sadar. Ya. Sadar akan kesehatan, sadar akan pengen pulih lagi gitu. Mungkin semua juga pasti capek kan. Capek dengan harus vaksin lagi, harus segala macam, tapi alhamdulillahnya masyarakat kita paham akan kesehatan. Okay. Jadi recovery-nya kita tuh cepet banget. Kebetulan kemarin juga sempat ikut andil di yang aplikasi itu ya untuk dari Peduli kesehatan ya. Itu memang untuk mitigasi gimana caranya pengelompokan orang yang sudah divaksin ataupun yang belum terkena COVID gitu. Jadi kita memang penanganannya cukup efektif kemarin. Okay. Jadi pada saat kita recovery menuju di 2022 ya, 22 ya. Itu kita bagus banget dan antusiasme masyarakat buat divaksin juga nggak yang ya mungkin minoritas ada ya yang nggak pengen bilangnya ini sedikit lah ya. Iya gitu itu. Tapi mostly mereka pada patuh dan mau divaksin. Bener. Termasuk aku. Wah, aku paling nomor 1 kalau mau divaksin. Beneran, vaksinnya jam 9 ya. Aku datang jam 8, udah duduk, ngapain? Beneran gitu. Kira aku nggak mau antri. Lebih karena nggak mau antri ya. Bener, tapi berarti dengan kata lain bahwa 2023 trennya ya untuk perekonomian semoga makin lebih baik ya. Iya. Karena kita lihat juga 2022 kita pulih, terus 2023 dengan segala ya tadi resiko segala macam, paling nggak kita belajar di 2022 dan 2023 tadi makin bagus ya. Pariwisata juga udah oke ya. PPKM udah dicabut. Bener, alhamdulillah. Nah ini kaitannya dengan ekonomi juga pastinya. Betul. Kalau tadi gua disebut di awal cashless society, ini kan kayak sesuatu yang secara tidak langsung kita sudah menjalaninya loh. Beberapa tahun terakhir. Gue pun kadang nggak punya uang cash at all. Even 5,000 atau 1,000 pun nggak punya kadang. Gue bilang, aduh gosh, gue bilang ya, gue nggak punya goceng segala. Padahal butuh besok bayar parkir yang abang-abang, yang di depannya minimarket gitu ya. Oh gosh, gue bilang gitu kan. Tapi kalau dari seorang Wendy Warisman sendiri ya, yang seorang commercial partnership, susah ngomongnya. Vision hat, motion pay. Cashless society itu apa sih? Iya. Kalau kita bisa definisikan secara yang gampang aja. Oke. Sebenarnya bicara cashless ini menarik juga ya. Sebelum tahun 2019 sebenarnya kita jauh sudah menuju ke sana sebenarnya. Iya, tapi dari iya kita sudah jauh di depan kita tuh cashless sudah jauh sebenarnya. Tapi pada saat ketemu dengan pandemi yang notabene kita nggak boleh fisik, betul. Apalagi kita pegang barang sesuatu terus pegang orang lain, kita langsung kayak uang juga ya. Benar. Kita hanya parnoan juga gitu, dikit-dikit semprot gitu kan. Di situ mulai shifting ya. Situ mulai shifting. Gue tuh mulai di dunia ini payment cashless ini 2-3 tahun sebelum pandemi. Itu pun sebenarnya startnya sudah dari sebelumnya lagi gitu kan. Nah, tapi waktu itu lebih ke arah rural. Jadi nggak di kota besar, karena ngeliat di kota besar sebenarnya juga sudah mulai berjalan gitu kan. Pada saat melihat Indonesia yang konturnya sebenarnya nggak cuma Jakarta loh sebenarnya, dan nggak cuma 10 kota besar loh sebenarnya. Akhirnya gue tuh main ke daerah-daerah dan khusus ke pedesaan gitu ya. Bikin desa digital waktu itu. Cashless society tanpa ada konvensional transaksi, konvensional bisnis, there is no cashless transaction and so on gitu ya. Jadi
semua memang berasal dari konvensional dulu, terus kita yang sudah ibaratnya ajak secara transaksi bisnisnya, kita tinggal naikin sebenarnya menjadi di transaksi digital. Nah, transaksi digital inilah sebenarnya pada sebelum pandemi ini, waduh berat banget, berat banget kayak. Kenapa gue harus top up? Benar. Kenapa gue harus pakai ini? Di depan mata gue kasih duit juga nanti ada kembaliannya, gitu kan. Tapi setelah kejadian pandemi itu, kita dipaksa belajar digital. Pak D, Bude, kakek nenek pusing gitu kan ya, mau bayar susah banget. Kita yang scan segala macam kan gitu. Nah, disitulah terjadinya mungkin pick up-nya cashless society, di mana orang mau bayar parkir susah gitu kan ya, yang di pinggir jalan gitu ya. Sampai akhirnya kemarin gak ada temen, akhirnya bikin alhamdulillah di Indonesia punya KRIS ya, QR Indonesian Standard ya. Nah di situ ada temen yang bikin KRIS-nya dikasih ke petugas parkir. Jadi pada saat parkir kita scan. Betul. Sekarang kan udah jangankan petugas parkir, tukang bubur ayam, ya, I mean even pedagang kecil kaki lima udah punya KRIS. Oh iya dong, iya dong. Aku juga melakukan hal itu. Gorengan juga. Oh iya dong, iya. Karena enggak sih, I mean. Iya, karena kita ngelihat di kitanya sudah shiftingnya sudah jauh banget gitu. Tapi itu ibu kota ya, ibu kota, dan 10 kota besar. Kita kalau ngelihat di daerah, ya secondnya, thirdnya itu masih kurang ya, masih berat. Nah itulah yang sebenarnya kebetulan gue kan di area yang Imani ya. Nah Imani inilah yang lebih agile untuk masuk ke yang area unbank. Kalau bicaranya bank itu kan nasabah bank ya, tapi itu harus persyaratannya lengkap banget. Sedangkan di Indonesia piramid paling bawah besarnya itu banyak yang sebenarnya nggak punya kelengkapan, mungkin bukan nggak punya kelengkapan ya, tapi literasinya mereka masih kurang secara ininya ya, di ke banking gitu. Hadirnya Imani ini sebenarnya untuk long tail menuju ke banking. Jadi memang Imani ini mau nge-grab yang unbank, sehingga pada saat di satu misalnya daerah mana ya di Padang gitu misalnya, di Padang dalamnya lagi kita itu mungkin ada BPD ya di sana ya, tapi masuk ke desa lagi, masuk lagi, wah ATM jauh banget gitu. Nah disitulah hadirnya Imani, tapi hadir Imani juga ini ada beberapa yang harus kita pikirin secara infrastruktur jaringan. Nah jaringan Indonesia yang masih kurang, tapi Pulau Jawa, Sumatera sih alhamdulillah, udah. Bali gitu ya. Nah, berarti kalau bicara Imani ya, company-nya ya, udah banyak ya. I mean, gua ya dulu kan pemainan dua itu doang yang gede ya. Iya. That one pay and that one pay. You know dulu yang that one. But actually sebenarnya di dua itu pada saat mereka rising, dari so many Imani, sebenarnya. Justru pada saat 1 tahun belakangan ini mereka mulai berguguran. Yang others itu. Yang others. Yang kecil-kecil tapi secara top 10, top 20 masih oke lah. Mereka punya marketnya masing-masing. Nah, kalau kita lihat Imani, karena kan orang udah pindah ke cashless, terus of course Imaninya banyak nih pilihannya ya. Persaingan di tanah air gimana sih sebenarnya kalau persaingan Imani? Nah, Imani ini seru ya. Gini, somehow orang ada yang bilang ini bisnis ya, tapi bisnis ini kan bisnis uang ya. Bisnis uang ya. Ini areanya ke community base sih sebenarnya. Jadi beberapa teman-teman di industri ini kalau mereka punya community-nya atau dia masuk ke dalam ekosistemnya ya they work gitu. Tapi kalau misalnya yang nggak punya community-nya, ini tough banget as a business. Karena kalau dia mulai dari zero ya dengan dengan infrastruktur yang biasa aja. Nah, tapi karena kalau basic punya community, punya benar adik ya, sisters, gitu ya. The sisters company. Tapi gini, kalau ngomongin Imani lagi,
tadi kan kita bicaranya community ya, gitu ya. Bicara community sendiri, ini transaksionalnya juga perlu diperhatikan juga gitu. Kadang ada e-money yang ada di satu ekosistem, tapi ekosistemnya nggak transaksional. Ini juga berat. Di mana mereka harus bikin transaksional lagi gitu. Kayak dulu yang sebelum di sini bangun desa digital ya dulu. Jadi ada di gerakan TP2DD ya, tugas percepatan desa digital waktu itu dari Pak Jokowi. Itu kita bikin di desa-desa itu pada saat ketemu desa non produktif, wah kita pusing. Tapi kalau kita ketemu desa produktif, enak. Misalnya dia punya penghasilan kopi, dia punya penghasilan beras gitu. Kita tinggal kayak tadi konvensional transaksinya ada, kita tinggal pindahin. Pada saat ini nggak ada, kita harus bikin ekonomi kolektifnya. Bisnisnya apa gitu? Bisnisnya apa nih? Kalau nggak ada bisnis gimana cari duit muternya kan gitu ya? Ya kurang lebih kayak gitu. Jadi lumayan cukup challenging ya di e-money ini, apalagi semakin kesini. Banyak juga keamanan yang harus kita jaga juga kan gitu kan. Keamanan. Kalau bicara keamanan ya, karena ini kan e-money ya tadi ya namanya digital ya, produk digital. Ya banyak kadang nggak sempurna kan in terms of kayak ya koneksi segala macam, safety segala macam. Nah kalau dari Wendy sendiri ngelihat e-wallet kita ya, account kita, apa sih yang harus kita jaga banget agar e-wallet kita atau e-money kita nggak jadi sasaran orang ya, let's say cybercrime atau hal-hal yang kriminal seperti itu. First thing first, kita harus seperti apa? Oke. Gini, first thing first kita harus tahu juga e-money apa yang mau kita gunakan. Kita cek bahwa memang ini e-money-nya background perusahaannya jelas, gitu ya. Kalau kita cari juga ini perusahaannya di mana, apa segala macam. Iya, kita cukup untuk berpikir 2 kali, 3 kali lah ya. Kita harus cek-cek lagi gitu. Apalagi pada saat gini, e-money itu hanya memerlukan nama dan nomor telepon. Ya, betul. Tapi nama nomor telepon ini itu akun basic. Biasanya akun basic ini kita cuman ada limitasi di angka 2 juta rupiah. Kalau kita mau transfer dana ataupun lebih dari itu, kalau dari peraturan yang baru di update kemarin, kita bisa sampai 20 juta untuk limit top up-nya. Tapi dalam sebulan kita bisa 2 kali, jadi 40 juta bisa di dalam rekening. Tapi sekali transaksi maksimal 20 juta. Memang jarang sih. Memang biasanya kalau ada program baru keluar tuh yang jutaan gitu ya. Apalagi ada biaya yang kita geser sebesar itu, biasanya mereka untuk menjadi akun premium akan minta eKYC ya, Electronic Know Your Customers. Itu kalau misalnya maksudnya pas lagi akun premium yang kanan kiri atas bawah, teknologi face matching. Face matching itu ada liveness di mana bahwa orang ini adalah memang manusia ya gitu ya, hidup. Ada juga untuk pengecekan KTP-nya. Jadi nomor KTP-nya diambil gitu ya. Nanti dicek ke Dukcapil gitu ya. Bahwa ini benar adalah Wendy gitu. Nah, hal-hal ini kan kalau misalnya perusahaan yang e-money ini kita susah nggak bisa dilihat di mana, bahaya banget. Bahaya banget. Kayak kemarin tuh sebenarnya dari Kemenkominfo itu ada RU PDP, perlindungan data pribadi. Ini kita lagi kencangin juga. Dari sisi Dukcapil juga sampai saat ini pengembangannya cukup bukan cukup ya, malah lebih dari itu gitu. Bahkan KTP sekarang udah mau KTP digital kan. Jadi dan kemarin juga KTP sama NPWP jadi pakai mau digabung katanya kan seperti itu ya. Jadi kita harus bijaksana kali ya. Bijaksana dalam men-share data pribadi kita, dan apalagi nggak sembarangan platform. Betul. Ini kaitannya kayak gini deh, simpelnya kan orang banyak tuh kalau share apa di media stroke atau apalah ya. Iya, aduh itu ada nomor telepon ya, ngeri banget lupa ya. Ngeri banget. Ada barcode-nya. Iya. Gitu. Jadi emang
yang kayak gitu harusnya ya tidak boleh di-share ya, harus disimpan segala macam. Dan ya ini sama aja kalau kayak e-money itu sebenarnya ya sama dengan transaksi online lainnya ya, bawa nomor telepon, alamat juga ya, tanggal lahir, skala yang kayak gitu harus disimpan, dikeep aja. Dan bukan buat diumbar. Tapi so far nih kawan, cash, e-money di tanah air tuh aman lah ya. We could say bahwa ya oke lah, aman. Sangat jarang lah terjadi jadi kalau ngomongin e-money di kita sampai saat ini dibilang nggak ada fraud apa segala macam, ada. Tapi kecenderungan dalam fraud yang sampai kejahatan yang wah ini kayaknya sih sampai saat ini nggak ada yang terlalu ini ya. Tetapi biasanya gini, di dunia digital itu selalu ada backdoor. Maksudnya gini, pada saat pembuatan security nggak mungkin kita bikin jalan keluarnya lagi gitu ya. Pasti selalu ada, dan passionnya orang kita nggak tahu sampai mana ya. Apalagi yang tingkat isengnya, keponya, terus dia kalau udah ke challenge cari lagi gitu. Nah hal-hal kayak gini sebenarnya harus kita penanganannya seperti apa gitu. Dan mungkin kayak ganti password, enggak deh, gue udah biasa semua passwordnya sama. Aduh, itu jangan banget deh kalau bisa. Oh gitu. Jangan banget. Jadi password pin ATM, pin e-money semua sama. Aduh, jangan kalau bisa. Sama nggak ya? Ada beda dikit. Beda dikit nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Beda tapi kan. Kadang-kadang gini. Coba deh sekarang Mas Juno, kalau misalnya lagi passwordnya Wendy apa? Langsung subconscious. Jadi gini. Pasti kan kita gini, kalau pakai e-money, biasanya kan kita ada di modern trade atau di pasar tradisional segala macam, biasanya ada krisnya. Pencet pinnya pasti di depan orang banyak ya. Yes. Ya. Exactly. Ya, benar. Bahaya banget gak sih? Iya. Kalau ternyata pin ATM-nya sama. Benar. Pas kecopetan dicoba. Ih, ngeri banget. Oke. Iya sih. Tapi, that's why. Makanya jadi kalau bisa itu pinnya beda, ganti berkala. Nah, ini PR buat yang pelupa ya. Pinnya aduh, yang apa ya ini ya? Jangan kan pin apa? Password email. Oh god. Nggak pernah ganti. Ada Yahoo, Gmail. Ini apa ya? Jadi ya udah. Kadang itu apa? Tools bantuan. Iya, forget password. Oke. Nah, sebelum kita lanjut ya, ini ada beberapa artikel. Nah, ini sebenarnya bagaimana pandangan kita terhadap e-money, cashless society di tanah air yang memang makin hari makin bagus ya. Indonesia semakin cashless ini 2022 ya. Target BI sendiri triliunan tahun ini. Terus juga kita lihat gimana orang belanja dan ya tadi QRIS segala macam. Dan ya hampir sehari-hari kita kayak bayarnya udah pakai scan ya. Jarang banget pakai cash. Jadi sebenarnya ini salah satu sebenarnya ciri bahwa kedepannya society kita akan semakin meninggalkan konvensional ya. Walaupun tapi sebenarnya bukan meninggalkan ya, tapi mostly lah ya. Iya. Jadi sebenarnya kan kalau dibilang apa ya tadi, keamanan, kejahatan, ya kalau kita pakai konvensional, kecopetan, uang cashnya segitu. Kalau digital, pinnya kebobolan, hilang semuanya. Benar. Gitu ya. Tapi kalau ngomongin kejahatan yang kita lagi jalan segala macam, itu sangat terbantu sama cashless pastinya. Benar. Dan kita lebih safe gak sih di jalan? Tapi kadang orang gini, orang mikir ngapain sih gue nyimpen banyak-banyak gitu di e-money, takutnya hilang tiba-tiba perusahaannya apa segala macam. Nah itu gimana? Enggak sih, karena kita jadi gini, perusahaan seperti e-money itu kita auditnya, laporan, bukan audit lah ya, laporan itu ada harian, ada mingguan, ada bulanan. Oke. Jadi kita tiap hari lapor. Nah makanya
Jadi nggak perlu takut. Ya, asal tadi kita tahu ya, company-nya memang jelas segala macam. Jadi nggak perlu takut nyimpan uang. Okay, yang perlu di, maksudnya kita kan harus jadi apa? Smart cashless society. Betul. Benar nggak sih? Jadi cashless society iya, tapi kan perlu yang smart dong, kan betul. gitu ya. Jadi harus kita lihat dulu ini tuh siapa sih. Benar. Di balik ini di semuanya. Ragam banyak pilihan ini Motion Pay yang salah satu yang paling bagus. Iya dong. Bayar. Benar. Pakai Motion Pay. Wajar kalau saya pakai Motion Pay dan banyak loh isinya loh. Oh iya dong. Tapi nggak, ini buat media promosi juga. Teman-teman kalau belum tahu Motion Pay ya, ini satu aplikasi e-money juga yang sudah gampang banget nggak sih bikinnya? Nama, nomor telepon, masuk langsung bisa. Tinggal download apps, apa namanya, Android, iOS. Dan ini udah bisa kita pakai di, ya kalau aku sih sekarang experience-nya sudah macam-macam di bioskop, segala macam. Sekarang kita karena dari pemerintah lagi yang cross border, yang ke Thailand sama sekarang kemarin terakhir tuh di Tanah Suci Mekah ya, udah mulai bisa. Udah bisa Motion Pay. Iya. Kita sih sekarang untuk yang cross border memang lagi fokus di remitansi ya. Jadi khususnya apalagi Taiwan tuh kan payment kita banyak banget, Malaysia, Thailand kan juga. Gitu kan. Jadi kita lagi fokus sana juga sih, karena banyak dari kita ada di pekerja-pekerja kita di sana juga. Baik, Motion Pay ya. Dan promo juga ada beberapa. Iya. Jadi kemarin aku lihat bioskop sih. Oh iya dong. Sebentar lagi kita lagi mau ada produk baru namanya itu Motion Voucher. Nah, di dalam voucher itu voucher yang ngopi sampai ke lifestyle gitu itu ada semuanya nanti. Ada potongan ya? Iya. Cheaper juga agak. Iya dong, kayak misalnya nih. Voucher itu kan mengganti uang ya. Sebenarnya kan. Digital juga ya sebenarnya. Jadi beli vouchers 100.000, kita belinya nilainya 60.000. Beli es krim yang warna merah. Yang di mall itu? Iya. Yang kecil-kecil kan? Yang ada cup-cupnya gitu. 100.000, ini 60.000. Berarti kopi-kopi yang warna hijau. Dapat yang pertama ya. Oh iya dong. Nanti di launching. Oh iya dong. Karena saya ini membantu ini teman-teman. Oh iya. Ya Motion Pay. Kenapa aku bilang relate sama ya? Karena kita, gue keseharian e-money gue ya ada beberapa platform ya. Iya. Salah satunya Motion Pay. Dan memang gue pakai hampir tiap hari jajan nonton atau bioskopnya 25% lumayan. Ada yang menarik lagi. Jadi di Motion Pay itu bisa kita bilangnya binding. Yes. Jadi card binding. So if we have a debit card CC, nanti kita bisa bind di situ, di mana transaksinya bisa langsung dari kartunya. Jadi Motion Pay itu selain sebagai e-money udah juga punya license-nya sebagai e-wallet. CC-nya nanti di binding di Motion Pay. Jadi untuk transaksional yang ada di apps itu langsung deduct dari kartu. Jadi beli-beli voucher tuh nanti langsung dari situ. Dan itu license-nya last year ya, itu hanya belasan perusahaan yang punya license. Kita salah satunya ya. Motion Pay salah satunya. Wow. Berarti growth-nya udah makin bagus ya. Iya. Dan kaitannya dengan cashless. Jadi kalau teman-teman pengguna cashless ya, activities segala macam ya, secara nggak langsung dengan hadirnya platform e-money macam-macam termasuk Motion Pay, ini ngebantu banget untuk kita semua tadi ya beraktivitas. Tapi di luar itu ya, Kak Wendy satu nih sebelum kita gimana, mungkin ya ini mungkin bukan ranahnya Kak Wendy, tapi at least Kak Wendy ya bergelut di dunia e-money segala macam. Gimana biar kita nggak boros? Kurangin add to cart ya. Aduh. Apalagi kan biasanya abis window shopping add to cart gitu kan ya. Mungkin nanti perlu dipikirin juga sama teman-teman e-money lainnya, bikin program we support you to all zero cut itu cardnya. Tapi gini, sebenarnya memang dengan adanya e-commerce ya, marketplace gitu ya, kita kan jadi lebih memudahkan kita untuk window shopping ya.
window shopping, kartnya pun serasa ada di tangan kita juga gitu. Kalau kita ke mall konvensional kan susah ya, bawa kantong, bawa ini nggak jadi gitu kan susah ya. Tapi dengan adanya marketplace, commerce ini memudahkan kita. Nah, kalau untuk bagaimana secara bijaknya, nah ini sebenarnya ada teman-teman yang biasa financial literacy yang untuk mengolah keuangan ya. Tapi surprisingly sebenarnya saat ini tuh teman-teman muda-mudi kita itu sudah banyak yang melek dengan investasi. Yes, betul. Yes. Mungkin betul ya, karena gitu. Karena investasi sekarang tuh nggak kayak dulu yang harus minimal 100 juta berapa lot gitu ya. Sekarang bahkan even 10.000, 20.000 bisa. Benar, ratusan ribu. Benar itu. Jadi memudahkan kita berinvestasi sejak dari muda. Baik, Kak Wendy, waktu kita sudah 30 menit. Oh wow. Ya, saya juga udah mulai dingin, studio kita udah dingin. Tapi obrolannya menarik tadi. Tapi balik lagi ya. Kalau gue sebagai anak muda, nggak cashless. Payment itu udah nggak bisa dihindarin. Dia memang harus melek teknologi, juga harus hati-hati juga bertransaksi. Data pribadi nggak boleh di-upload, terus kalaupun mau di-upload dicoret, disamarin gitu ya. Terus juga bijaksana deh kalau sama uang ya. Jangan sampai kita diperbudak sama uang. Kita yang harus kontrol uang ya. Gue pun kadang kalau ini ya megang uang misalnya, kita digodaannya kan mau ini segala macam, tapi gue mikir next month belum tentu gue punya uang segini gini kan, nggak mau gitu ya, simpen dulu ya. Nah itu tuh yang harus kita bahwa nggak semuanya harus dihabisin. Nggak semuanya bagus kadang, right? But every day is a good day. Jadi ya paling nggak kita harus save sedikit lah untuk kelangsungan hidup. Betul. Oke, sebelum kita tutup kawan, ini teman-teman seperti biasa ya berkaitan dengan Partai Perindo, campaign aksi nyata dari Kamu untuk Indonesia ini relate banget dengan movement yang dijalankan oleh Partai Perindo, yaitu produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Ini semua sebenarnya value-nya Partai Perindo, tapi juga anak-anak muda juga harus punya value yang sama. Dan Partai Perindo memanggil putra-putri terbaik untuk Indonesia sejahtera melalui konvensi rakyat, yaitu program penjaringan secara daring bagi WNI yang berminat mendaftarkan diri sebagai bacalek di semua tingkatan DPRD kabupaten kota, provinsi dan RI. Caranya gampang, tinggal ke konvensirakyat.com. Dan untuk mendaftar sebagai anggota Partai Perindo boleh ke website kita partaiprindo.com atau klik bit.ly/member Partai Perindo, dan juga bisa download apps dan semua informasinya di sini. Tinggal di scan lagi loh. Bener. Langsung ke download nanti apps-nya. Nah, juga untuk yang memberikan quotes, terima kasih. Nanti kita juga akan umumkan pemenangnya di Instagram Partai Perindo. Jangan lupa untuk follow dulu Instagramnya Partai Perindo. Terima kasih sekali teman saya dari Motion Pay, Kak Wendy ya, atas waktu dan juga insight-nya. Ditunggu nanti promonya. Pasti. Nanti vouchernya tolong dikasih tahu ya, karena saya suka nonton, saya suka ngopi, saya suka semuanya. Tapi kerja saya suka juga ya. Buat ngisi. Betul, ya dong. Kalau nggak kerja gimana? Dapat uangnya dari mana? Oke, terima kasih juga untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan maju terus untuk Indonesia sejahtera. Saya Herjunio Syaputra undur diri. Terima kasih, bye-bye. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengarkan gema, nyatakan persatuan oleh